Saya selalu katakan hidup itu resiko. Ya, kita jadi orang susah, miskin, gagal, kita diomongin. Oh, ini malas, pengangguran, nggak ada guna. Jadi sukses juga banyak haters. Lebih baik sukses diomongin daripada gagal, miskin, susah diomongin. Itu aja. Mau Ya, gagal, ya. mau sukses, pasti diomongin. Tapi kalau saya memilih, lebih baik diomongin dalam kondisi saya mencapai yang terbaik, karena saya sukses, karena saya melakukan kebaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat semuanya. Saya doakan senantiasa berkah, berlimpah rezeki, dan kebahagiaan. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di live Instagram Belajar dari Mentor. Dan saya senang sekali karena pada siang hari ini, saya akan mengundang sesosok orang yang luar biasa, seorang coach dan juga inspirator atau achievement motivator yang senantiasa berbagi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Pada kesempatan siang hari ini, beliau akan berbagi kepada kita semuanya, dan mari kita sambut dengan luar biasa tepuk tangan yang semangat. Please welcome Yes. Coach Haryanto Kandani. Thank you, Mas Edvan. Senang sekali ketemu semua. Suara saya bisa jelas? Jelas Pak, mantap ya. Wow. Wow, gimana kabarnya Pak Haryanto Kandani? Baik, baik ya. Memang malah di pandemi ini malah jauh lebih sibuk saya rasakan. Ya. Lebih sibuk dengan hal-hal berbau digital tentunya ya. Ya, tentunya. Karena memang sebelum pandemi ini terjadi, kami sudah cukup ready dengan digital dan juga dengan platform yang ada. Jadi ketika terjadi shifting ini, kami sudah bisa dikatakan sudah bisa start lebih dulu dibanding beberapa aspek yang lain. Wow, luar biasa, mantap sekali Pak Har ya. Pak Haryanto Kandani, pada siang hari ini saya senang sekali, terima kasih banyak sudah berkenan memenuhi undangan saya untuk live di Instagram. Dan sebelum kita membahas tentang personal branding, izinkan saya bertanya sama Coach Haryanto Kandani, saat Yes. kita menghadapi pandemi seperti ini, ya, kita memiliki banyak respon. Nah, kira-kira Pak Haryanto Kandani, respon seperti apa yang terjadi dan sebaiknya harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua yang nonton di video ini, nih, live ini? Ya, memang setiap orang punya respon yang berbeda-beda menghadapi sebuah situasi. Jadi ada istilah situasinya bisa sama, tetapi respon yang berbeda memberikan juga outcome atau hasil yang berbeda. Bagi saya respon yang terbaik adalah kita menerima kenyataan ini, ya. Karena dari menerima kenyataan kita bisa menyesuaikan diri. Jadi setelah kita menerima kenyataan, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, maka kita akan seringkali ketinggalan dengan keadaan, atau keadaan itu menghancurkan kehidupan kita. Tentunya saya berharap para sahabat-sahabat semua, dengan kondisi yang tidak ideal ini, kita bisa keluar sebagai lebih dari sebelumnya. Lebih tangguh, lebih baik, lebih kuat, bahkan punya mental yang berbeda. Wow, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bisa merespon dengan baik, bahkan bukan hanya baik, tapi excellence. Dan Pak Haryanto, kemarin saya sempat membaca salah satu postingannya tentang bagaimana sikap-sikap orang-orang menghadapi respon. Kalau nggak salah ada 4 respon, dan boleh mungkin diceritakan dan dibagikan pada teman-teman yang nonton live Instagram ini. Silakan, Pak. Jadi saya punya sebuah perenungan bahwa kita ini seperti dalam sebuah terowongan. Ya, kita tidak tahu kapan terowongan ini berakhir. Ya, semoga kita berharap ujung dari terowongan ini ada yang berkata Juni, Juli, tapi bisa jadi masih panjang. Karena tadi kami baru diskusi juga, bisa jadi yang dikhawatirkan adalah gelombang kedua daripada COVID-19 ini. Tapi bagi saya yang terpenting bukan seberapa panjang ujung dari terowongan itu. Bagaimana di dalam terowongan ini, terowongan krisis ini membentuk kita. Jadi yang pertama kita harus aware, ya. Kita sadar bahwa keadaan ini sudah berbeda dibanding sebelumnya. Setelah kita aware, kita accept, kita menerima kenyataan. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin masih susah menerima kenyataan. Mereka susah menjual, mereka susah mungkin dalam berdagang, mereka susah mungkin di dalam karirnya, dan mungkin ada yang susah secara ekonomi karena dampaknya langsung kepada PHK. Namun kita harus menerima kenyataan bahwa kita tentu nggak berharap keadaan seperti ini. Tapi kalaupun terjadi, kita harus menerima kenyataan. Nah, setelah accept, baru kita bisa adjust. Kita menyesuaikan diri. Contoh, banyak teman-teman kami yang krisis ini justru menghasilkan kreasi. Jadi biasa mereka jualan misalnya makanan,
dan mereka nggak bisa buka, mereka shifting menjadi frozen food. Jadi misalnya bakmi bisa menjadi bakminya di packaging bisa tahan 1 bulan. Itu kan kreasi. Nah, saya pribadi juga banyak proyek-proyek kami yang harus dibatalkan, bahkan dipending, padahal sudah di dalam tahap kontrak ya. Nah, tetapi saya segera menyesuaikan dengan program online, ya, dengan kelas online. Justru yang saya tidak sangka adalah responnya justru luar biasa, Mas Edvan. Kenapa? Ya. Karena walaupun harga lebih murah, tetapi jangkauan lebih luas. Jadi dari Singapura, dari Korea, dari Australia sampai ke Papua ikut. Ya, jadi kalau kita dulu mungkin harganya biasa kami buka karena kita lakukan biasa di hotel ya, biasa 2 juta, 5 juta sampai 10 juta tergantung programnya. Sekarang kami buka programnya di bawah 1 juta, bahkan ada yang di bawah 500.000. Tapi ilmunya sama. Ilmunya sama. Luar biasa. Dan tentunya ini menjadi solusi ya, betul. Lanjut Pak. Jadi yang terakhir ini baru kita harus setelah adjust, kita bisa accelerate, kita melakukan percepatan di dalam beda industri, beda bidang ya, kita harus pikirkan percepatan apa yang harus kita buat. Jadi masa terowongan inilah membentuk kita menjadi pribadi yang ketika setelah terowongan ini berakhir, kita harus lebih tangguh, lebih kuat, dan juga punya spirit yang berbeda. Wow, luar biasa sekali Pak Haryanto Kandhani. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit, yang pertama ada tipe orang yang decline, kedua ada orang yang aware, yang ketiga adaptasi, dan yang keempat adalah akselerasi. Dan kalau boleh Pak Haryanto Kandhani sendiri menilai diri Anda sendiri sudah berada di level yang keberapa Pak? Biar semangat nih orang-orang ini. Ya, saya sudah ada di level akselerasi. Wah. Ya, tapi saya boleh jujur ya Mas Edvan ya, saya di Maret pertengahan. Saya di Maret pertengahan butuh 3 minggu untuk menerima kenyataan. Butuh 3 minggu untuk menerima. Sama. Jadi awal-awal saya sampai mati gaya juga, nggak harus ngapain nih, karena kita punya unit bisnis yang lain juga terkena dampak ya, dan itu yang membuat saya berpikir. Tetapi ya wajar. Menurut saya 3 minggu itu adalah waktu saya menerima kenyataan dan mencari ide-ide yang baru. Nah, ketika saya menyesuaikan diri, dan disitulah sekarang tahap berlari kencang. Wow, luar biasa. Nah, kalau Pak Haryanto Kandhani sudah ada di level akselerasi, saya pun mudah-mudahan sudah ada di level akselerasi dengan menghadirkan 20 mentor, termasuk luar biasa Pak Haryanto. Dan juga bagaimana dengan teman-teman semua yang nonton live ini, sudah ada di level mana? Ya, boleh dijawab di kolom komentar. Dan betul sekali tadi Pak Har, bahwa kita sekarang sedang berada di terowongan yang sama, semua orang mengalami hal yang sama, tapi bedanya nanti ketika terowongan ini berakhir, semua orang membawa bekal yang berbeda. Karena bisa jadi ada yang sebagian cuma rebahan, sebagian dia belajar. Betul Pak Arya? Iya, bahkan saya biasa tanya di kelas-kelas online saya tanya siapa yang berat badannya sudah naik. Wah, ternyata banyak sekali gitu ya. Nah, saya justru malah di keadaan seperti ini berat badan saya turun. Kenapa? Saya justru rajin olahraga, saya jaga pola hidup, pola makan ya. Jadi saya mau pastikan tetap lebih produktif lah ya, walaupun kita di rumah tetapi bukan alasan untuk kita tidak produktif. Banyak hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Wow, luar biasa sekali Pak Haryanto Kandhani. Oke, mudah-mudahan itu cukup membahas tentang bagaimana respon menghadapi pandemi atau wabah COVID ini. Dan sekarang mari kita langsung masuk membahas tentang personal branding. Apa sih personal branding itu, Pak? Oke, personal branding adalah bagaimana ketika sebuah industri, sebuah bidang, atau sebuah produk disebut, ada sesuatu yang terpikir di pikiran kita. Ya, contoh dulu produk branding ya. Coba, para followers ya bisa coba jawab, kalau saya bilang orang pintar minumnya. Nah, kalau muncul sesuatu brand, itu corporate branding ya. Nah, atau misalnya deterjen, atau misalnya air mineral. Kalau ada sesuatu yang muncul di pikiran kita, itu adalah sebuah branding. Tapi bagaimana dengan sebuah figur? Contoh, misalnya saya katakan fitness. Ada nggak orang-orang yang muncul di pikiran kita dengan kata fitness, ya? Atau waktu saya bilang, contohnya dunia pendidikan. Ya, waktu saya bilang dunia pendidikan, banyak yang bilang Kak Seto misalnya, ya. Berarti Kak Seto berhasil menjadi top of mind. Nah, di zaman sekarang banyak sales, marketing, ataupun banyak online shop, mereka bersaing dengan begitu banyak orang yang juga menjual produk dan jasa yang sama. Nah, personal branding membuat kita stand out of the crowd. Artinya apa? Personal branding membuat kita keluar dari kerumunan itu.
Personal branding adalah kalau dulu siapa yang kita kenal itu penting, Mas Edvan. Ya, Kalau dulu betul. saya kenal misalnya pejabat, saya kenal aparat militer, wah hidup saya itu kayaknya aman sekali, saya bisa dapat order, Iya, dapat iya. tender. Nah, zaman sekarang sudah berbeda. Siapa yang kenal kita, siapa yang suka sama kita, siapa yang percaya, dan juga siapa yang mungkin simpatik dengan kita, itu akan mempermudah kita closing. Nah, artinya apa? Kalau ada 3 orang nih menawarkan kita produk yang sama, yang satu kita nggak kenal, yang kedua kita kenal, yang ketiga sudah kenal, suka dan percaya lagi. Produknya sama, harganya sama, maka pasti kita akan jauh lebih mending beli sama yang kita kenal dan suka. Nah, problemnya sekarang bagaimana kita dikenal. Kalau dulu kan mungkin di iklan radio, TV, kalau kita ada di TV sekarang, wah langsung terkenal. Kita jual produk apa aja di TV dengan mudah, tapi kan biayanya mahal sekali, Mas Edvan. Ya, Betul, karena betul, betul. setelah belasan tahun karir saya sudah pernah ada di TV, di radio, di koran, dan itu saya tahu sekali harganya itu red card-nya itu mahal sekali. Tapi Ya. buat para followers dan kita semua, sekarang kita di zaman berbeda. Kita ada di zaman online, digital, dan bahkan tidak perlu bayar. Contoh, kita di IG Live ini nggak perlu bayar, ya kan? Tapi kita bisa membranding diri kita, asal kita tahu caranya dan strateginya. Wow, luar biasa sekali. Berarti sangat penting kita memiliki personal branding. Dan tadi Pak Haryanto sudah menjelaskan sama teman-teman semuanya tentang apa itu personal branding. Dan sekarang, seberapa penting sih seseorang membangun personal branding? Karena sebagian orang ada yang bilang kayak gini, saya kan cuma karyawan, saya nggak perlu membangun personal branding. Saya kan kerjanya ini nggak perlu membangun personal branding. Boleh dijelaskan Pak Haryanto, seberapa penting kita sebagai person memiliki branding? Yes, sebagai person kita perlu branding, walaupun mungkin kita bukan pedagang, mungkin kita bukan penjual, mungkin kita bukan public figure. Contoh karyawan. Bayangkan kalau di sebuah perusahaan ya ada ratusan karyawan. Ketika ada kesempatan untuk dipromosi, ya kita kalau disukai, kita dipercaya oleh pimpinan, karir kita cepat sekali naik. Karena banyak karyawan-karyawan brandingnya jelek sekali, Mas Edwan ya. Kenapa? Datang kantor saja sudah penyakitan, kudis, kurang disiplin, ginjal, gaji naik kerja lamban, asma, asal mengisi absen. Belum lagi pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Ah, gimana? Kalau begitu namanya disodorkan, langsung itu mungkin kalau ada PHK, dia yang paling cepat di PHK dulu, ya kan? Nah, bahkan banyak karyawan yang temukan begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Nah, bayangkan kalau kita punya branding seperti itu, coba jawab sendiri, apakah kita akan dipromosi, apakah kita akan naik gaji, atau ada istilah nih di dunia HRD ya, karyawan harus dibina. Wah, ini bukan istilah saya, Mas Edwan ya, tapi di dunia luar. Tapi kalau dia nggak berubah-berubah, mendingan dibinasakan. Wah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kita personal branding. Yes, wow, luar biasa. Jadi betapa pentingnya teman-teman semua kita memiliki personal branding. Siapapun Anda, siapapun kita, tentu harus membangun personal branding. Dan Pak, gimana sih step awal yang harus kita lakukan untuk bisa membangun personal branding kita? Siapapun kita, ya. Silakan. Yes. Jadi kita harus punya mindset yang jelas dulu tentang personal branding. Karena banyak orang salah kaprah. Karena personal branding itu punya sisi gelap, Mas Edvan. Sisi gelap itu kalau dia membuat sebuah pencitraan palsu. Nah, itu yang bahaya. Ya, pencitraan palsu, atau mungkin kalau di dunia korporat namanya bekerja dengan kemunafikan. Tentu kita nggak mau seperti itu. Ya. Nah, makanya step awal di dalam personal branding harus didukung oleh kualitas. Ya, baik kualitas produk, kualitas jasa, atau kualitas diri kita. Karena kalau brandingnya terlalu kuat, ya, tetapi tidak didukung oleh kualitas, itulah cara tercepat menghancurkan produk atau jasa atau diri kita. Artinya apa? Viral, ya, dikenal banyak orang, tetapi mengecewakan, ya. Nah, tetapi sebaliknya, saya menemukan orang-orang yang kesulitan di dalam menawarkan sebuah produk, ya. Misalnya dia punya produk yang bagus, atau dia punya kemampuan yang bagus. Misalnya dia mampu fotografi, atau dia desainer, atau mungkin dia seorang pembicara, atau mungkin dia punya produk yang sangat unggul. Sayangnya dia tidak punya kemampuan branding dan tidak punya kemampuan sales dan marketing yang baik. Akhirnya apa? Tidak laku di pasaran, ya, atau mungkin tidak banyak yang berminat. Padahal dia punya kualitas bagus. Jadi saya mau beritahu sedikit kuadrannya. Contoh, kita bisa masak enak.
ya, tapi kita nggak punya branding yang bagus, tidak punya kemampuan pemasaran yang bagus, jadi makanan kita yang enak ini akhirnya sulit laku, bisnis akan berjalan dengan slow. Tetapi orang yang biasa jago masak, jago celah juga, misalnya dia ke sebuah tempat makan gitu ya, dia cobain, wah ini saya punya lebih enak ini, masalahnya dia punya lebih laris, ya kan, karena dia punya strategi branding jauh lebih baik. Nah inilah kenyataan yang tragis, seringkali kita punya kualitas tetapi tidak punya branding yang bagus, makanya slow ya, ordernya slow ya, promosinya slow, pencapaiannya slow. Tetapi sebaliknya ada yang brandingnya luar biasa tetapi tidak didukung oleh kualitas, maka ini memberikan efek yang memperburuk dan memperhancur karir seseorang. Nah, berarti solusinya apa? Kita mulai dengan kualitas, kualitas bicara mungkin kompetensi, karakter, product knowledge, atau mungkin skill-skill yang mendukung, dan didukung juga oleh branding yang baik. Jadi kualitas dan branding harus berjalan dengan seiring. Wow, luar biasa sekali teman-teman penjelasan dari Coach Haryanto Kandhani. Jadi jangan sampai kita dikenal booming, dikenal banyak orang, tapi secara kualitas kita jeblok gitu ya. Sampai akhirnya nanti mengecewakan market ya. Ya, dan caranya adalah luar biasa tadi. Ya. Gimana? Banyak terjadi sekarang ya, mereka mau cepat terkenal, YouTuber, gitu ya, mereka buat sesuatu yang tidak terpuji, terkenal, tapi berakhir buruk, ya. Seringkali begitu. Jadi godaan netizen zaman sekarang adalah pengen cepat terkenal, tapi menggunakan cara-cara tidak terpuji. Menurut saya, janganlah kita berpikir seperti itu. Itu artinya apa? Malah menghancurkan kehidupan kita, ya, karena harus selalu menjaga kualitas akhlak kita, moral kita, karakter kita itu penting. Iya, dan itu betul sekali, karena ketika kita misalnya dikenal dengan luar biasa, tapi secara kompetensi kita nggak siap, akhirnya ternyata luar biasa gitu. Respon masyarakat itu bertubi-tubi akan menyerang. Bertubi-tubi akan menghancurkan personal branding yang sudah kita bangun. So, ini penting banget. Pak Haryanto Kandhani, ada berapa aspek sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun personal branding kita, Pak? Oke, ada beberapa aspek yang kita bisa buat ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu dalam konteks hidup itu ada 4 level. Yang pertama adalah orang awam, ya, orang awam. Yang kedua adalah profesional. Setelah profesional ada yang namanya expert. Nah, setelah expert ada namanya influencer. Contoh, di bidang tertentu kita awam, tapi di bidang tertentu kita bisa jadi seorang influencer. Sebagai contoh seperti ini, saya adalah awam di dunia fitness, ya. Makanya saya meng-hire professional trainer sampai saat ini, cuma sementara off dulu ya, sementara off dulu di sebuah klub gym ya. Nah, professional trainer ini menurut saya sangat ahli. Dia punya badan yang bagus, punya kemampuan dan punya kompetensi. Namun sayangnya dia cuma dikenal di lingkungan klub gym yang mana dia bekerja. Tapi berarti saya seorang awam, dia seorang profesional, tetapi ada anak muda yang sering mengedukasi lewat Instagram, mengedukasi lewat YouTube tentang bagaimana cara angkat beban, bagaimana menurunkan berat badan, dan lain sebagainya. Usianya 25 tahun ya, saya nggak perlu sebut namanya. Saya mengikuti. I know. Nah, dan 25 tahun, akhirnya dia dianggap expert. Ya, dia dianggap expert. Apakah benar-benar ahli? Saya tidak tahu, karena saya tidak kenal beliau. Tetapi mungkin bisa jadi profesional trainer saya ini bisa jadi lebih jago, lebih hebat, lebih bagus badannya. Tapi sayangnya karena tidak punya branding yang bagus, anak muda ini ya akhirnya sekarang jadi terkenal. Sekarang dia buat catering sehat. Catering sehatnya itu bisa sekali pesanan 2.500, 400 orang karyawannya, ya. Dan akhirnya apa? Booming. Nah, inilah kekuatan branding. Tetapi kalau di level yang lebih tinggi lagi, mungkin kita sudah tahu lah, kita bisa sebut namanya Ade Rai. Ade Rai sudah ada di level influencer, ya. Nah, berarti kalau bicara step awal, kita perlu untuk meningkat. Jangan cuma menjadi seorang profesional. Misalnya kita seorang sales dan marketing, misalnya produk otomotif, atau produk asuransi, atau produk misalnya tertentu. Kita harus bisa membangun image supaya kita dianggap expert. Nah, bagaimana cara ahli? Gampang. 2 tahun kita fokuskan sesuatu hal, jadi ahli. Ada orang drama Korea terus, 2 tahun ahli dia jadi drama Korea. Dia tahu yang mana bikin ketawa gitu ya. Nah, tetapi jadi ahli saja nggak cukup. Kita harus edukasi market. Ya, jadi kita harus edukasi market lewat apa? Sosial media.
Ya, misalnya kita seorang yang mungkin di bidang keuangan. Ya, jangan promosi. Banyak orang seringkali buru-buru promosi dulu, makanya followernya susah bertambah. Tetapi yang harus kita buat, manfaat apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Misalnya, kita edukasi, misalnya, gimana sih cara teknik fotografi, bagaimana sih cara style lensa, bagaimana cara bersihin, kita buat tutorial. Karena kita sering muncul, lama-lama orang akan anggap kita ahli fotografi. Nah, sekali-sekali kita jualan misalnya jualan jasa fotografi, itu akan lebih mudah daripada kita belum dikenal sebelumnya. Makanya contoh, ada yang biasa bikin tutorial hijab, ya, tutorial hijab, cara pakai hijab, dan lain sebagainya. Jadi orang yang follow mendapatkan manfaat. Wah, bagus ya, mereka follow. Nah, karena orang follow Instagram biasanya karena dua hal. Mereka ter-entertain, mendapatkan hiburan, atau ter-empower, ya, teredukasi. Nah, setelah itu mereka bisa mendapatkan manfaat tersebut. Jadi setelah mereka teredukasi, mereka sekali-sekali melakukan promosi, itu jauh lebih mudah. Bahkan bukan cuma edukasi saja, kadang-kadang ada interaksi, ya, kadang-kadang ada kontribusi yang bisa diberikan. Jadi selalu mungkin langkah awalnya bagaimana kemampuan kita bagikan kepada publik, memberikan manfaat. Dari situ sebagai langkah awal untuk kita mulai branding diri kita, dan memang bicara personal branding, itu it takes time, butuh waktu. Tetapi kalau kita tidak start sekarang, maka kita akan ketinggalan jauh di kemudian hari. Oke, luar biasa. So, itulah kenapa pentingnya kita membangun personal branding, dan dengan personal branding, kita yang tidak ahli saja bisa menjadi orang yang dianggap ahli, tadi Pak Har sampaikan. Ya, itu luar biasa sekali, Pak Har. Dan ini ada beberapa pertanyaan, jadi yang akan bertanya, tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya saya pada Pak Har, tapi juga teman-teman bisa juga bertanya di Instagram Live ini. Dan ini ada pertanyaan pertama dari Lilim Komara. Bagaimana Pak Har, cara seorang sales membangun personal branding yang baik di media sosial LinkedIn? Silakan Pak Har. Di media sosial apa tadi? LinkedIn ya? LinkedIn ya. LinkedIn ya, oke. Saya kalau bisa kasih pandangan, LinkedIn itu lebih seperti menjual profil kita, ya, menjual profil kita untuk korporat, ya. Saya lebih prefer menyarankan bagaimana membangunnya lewat Instagram, ya. Kalau saya sering ditanya, pilih sosial media mana, menurut saya zaman sekarang yang sangat oke, ya, yang saya sendiri juga buktikan adalah Instagram. Facebook juga oke, cuma memang saya sudah berapa kali, tergantung bidangnya dan produknya ya, tapi berapa kali responnya sudah agak turun ya dibanding Instagram. Jadi saya main di semua channel, Twitter ada, LinkedIn ada, YouTube ada, Instagram ada, tetapi at the end kita harus memilih satu fokus, ya. Kita harus memilih satu channel untuk kita fokuskan, karena untuk urus beberapa channel itu tidak mudah dan seringkali bertolak belakang. Membuat sebuah konten di YouTube dengan di Instagram itu caranya sudah berbeda. Contoh, YouTube senang dengan konten-konten yang berdurasi cukup panjang, 5 menit, 10 menit. Nah, sedangkan video-video yang saya buat adalah video-video yang berdurasi 1 menit, ukuran Instagram. Berarti saya harus memilih. Berarti saya fokus di Instagram, tetapi saya juga posting di YouTube. Makanya YouTube saya tidak seberkembang Instagram saya. Nah, sebaliknya ada yang berbeda. Mereka fokus ke konten yang ada di YouTube, nanti mereka cut videonya, taruh di Instagram. Jadi fokusnya YouTube dimonetize, tetapi fokusnya di Instagram. Jadi kalau saya bisa kasih saran bahwa... Itu saya, Pak. Oh, itu Mas Evan ya. Jadi dari YouTube oper ke Instagram ya. Yes. Nah, itu saya harus belajar tuh. Karena kalau YouTube saya masih perlu belajar banyak. Jadi memang kita harus memilih. Makanya itu ada lamban YouTube kayaknya di belakang ya. Itu ini dapat dari YouTube ya. Silver play button. Waduh, itu ya, good. Nah, jadi memang kita harus fokus, kita mau bermain di channel mana. Selebihnya cuma pendukung saja. Nah, seperti itu mungkin jawaban saya. Kalau LinkedIn itu seperti profil ya, tetapi kalau mau membangun engagement itu mungkin lebih tepat di Instagram atau di media lainnya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Har. Ada pertanyaan berikutnya untuk Coach Haryanto Kandhani. Gimana caranya menentukan bidang yang cocok untuk kita, setiap dari kita? Oke, saya selalu bagikan ada 4P. Kalau kita mau menentukan bidang profesi kita. Yang pertama, temukan apa yang menjadi passion kita. Passion itu minat. Apa sih yang membuat kita bergairah? Ada orang bergairah di dunia musik. Ada orang bergairah di dunia olahraga. Ada orang bergairah di dunia kuliner, ya.
Tapi setelah passion, kita harus lihat apakah ada potensi nggak di situ, ya. Karena potensi yang diasah menjadi kompetensi. Nah, setelah potensi, kita lihat personality kita, kepribadian kita cocok nggak? Kalau 3P ini selaras akan menghasilkan produktivitas, dan produktivitas menghasilkan profit. Saya kasih contoh misalnya, Agnes Monica. Dari dulu kita tahu, dari dia kecil, dia sudah, saya ingat, saya ikuti, tralala, trilili. Dia punya passion di dunia, yes, di dunia entertainment. Dan kita bisa lihat gak potensi dia? Yes, ada di situ. Personality-nya cocok gak di panggung? Ya, ada orang passionnya di dunia sulap, ada orang passionnya di dunia IT, ada orang passionnya di dunia komputer. Sebaliknya, kayak saya harus akui, saya nggak punya passion di dunia IT, ataupun juga di dunia misalnya accounting dan finance, ya. Dan saya juga nggak punya potensi di situ, Mas Edvan. Dari dulu nilainya jelek kalau urusan finance, accounting. Tapi syukur-syukur masih bisa hitung duit, ya. Nah, kalau duit saya suka. Itu yang penting, itu yang penting. Yang penting. Dan akhirnya saya lebih suka di dunia komunikasi. Dan background saya adalah sales dan marketing. Itu hati saya. Dari dulu hati saya sales and marketing. Jadi memang kita perlu melihat apa sih yang menggairahkan hidup kita. Contoh, ada orang memang nggak cocok di dunia komputerisasi. Komputer belum hang, dia sudah hang. Berarti jangan dipaksakan di situ. Ya, mungkin dia lebih cocok di bidang lain. Contoh, saya juga nggak cocok di bidang musik. Ya, tepuk tangan aja false kata teman-teman gitu. Jadi, perhatikan 3P. Apa yang menjadi passion, apa yang menjadi potensi, dan apa yang menjadi kepribadian kita. Dan apa yang kalau kita buat, kita produktif. Dan ujung-ujungnya menghasilkan profit. Wow, dari 3P menghasilkan 5P, itu luar biasa sekali jawabannya. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Edward Ridwan. Dan sekarang ada pertanyaan dari Rika Novitasari. Pak, apakah seorang mahasiswa perlu personal branding dan bagaimana cara membangunnya, Pak Haryanto? Silakan, Pak. Yes. Personal branding dibutuhkan semua orang, ya. Apalagi sejak kita dari mungkin mahasiswa, kita sudah bisa branding diri kita. Sebenarnya mungkin kata lebih simpelnya adalah bagaimana orang melihat kita, orang mengenal kita, mereka simpatik, mereka percaya, dan mereka bisa respect sama kita. Nah, berarti kalau dari mahasiswa, mulailah dengan menjadi mahasiswa yang mungkin berprestasi. Oke, menjadi mahasiswa yang mungkin join di organisasi, ya, menjadi mahasiswa yang berani speak up, ya, artinya berani tampil tetapi secara positif. Supaya apa? Dari mahasiswa kita sudah punya branding yang positif. Nanti ketika kita lulus lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi hidup itu selalu ada orang begitu lulus kuliah dia kirim 30 surat lamaran, nggak ada satupun yang terima. Tetapi saya pernah bersama dengan beberapa perusahaan, mereka mengincar mahasiswa-mahasiswa teladan, mahasiswa-mahasiswa yang dikenal baik. Kalau mereka lulus, mereka siap kontrak 2 tahun, 3 tahun untuk di perusahaan mereka. Jadilah orang-orang yang dari sejak masa muda, kita punya branding yang positif. Artinya apa? Orang melihat kita dengan sebuah pandangan yang baik, mereka siap support kita, siap kerjasama dengan kita, dan kita punya kredibilitas. Dan memang selalu didukung dengan apa? Karakter dan kompetensi. Wow, luar biasa. So, jawabannya mahasiswa perlu membangun personal branding sejak awal. Sehingga ketika lulus, dia bisa mudah sukses mendapatkan baik itu pekerjaan ataupun bisnis. Itu Pak Haryanto ya. Dan saya juga pernah mendengar bahwa kita, orang itu bukan beli produknya. Orang nggak beli barangnya, tapi people buy you gitu ya. Orang beli dirimu. People buy yourself gitu. Gimana itu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Selalu ada istilah customer buy 3 things from us. Jadi sebelum dia beli produk kita, sebelum dia beli nama baik perusahaan kita, pertanyaannya, dia seret nggak sama kita? Dia oke nggak sama kita? Dia beli diri kita dulu. Beli diri kita artinya apa? Dia bisa nggak mempercayai kita sebagai orang yang layak dia keluarkan uangnya untuk membeli produk dari kita. Makanya saya bilang kalau orang punya personal branding yang baik, dia akan selalu menjadi orang yang dikejar rezeki, ya. Kalau mungkin istilah Mas Edvan adalah magnet rezeki, ya. Jadi bisa kuantum rezeki, magnet rezeki, betul. Kuantum rezeki, ya, kuantum rezeki. Kenapa? Ini hidup. Saya kasih contoh. Ada banyak orang-orang prospek saya menawarkan asuransi, Mas Edvan. Dan saya nggak terlalu kenal. Saya dijelasin. Nyambung dengan pertanyaan dari Tanto Wijaya. Silakan, Pak. Oke, saya dijelasin, saya mengerti. Ada lagi yang jelasin saya, prospek saya semakin paham. Oh ya, ternyata saya butuh asuransi.
Tapi sayangnya, saya tidak mengambil dari mereka. Saya hubungi teman saya yang saya tahu di bidang asuransi, saya bilang, kan kamu punya ya, saya masuk sama kamu aja. Berarti hidup itu tragis ya, ada yang ngejar-ngejar kita, itu membuat saya semakin paham, tapi saya ngambilnya sama yang lain, yang tidak mengejar-ngejar saya. Kenapa? Yang tidak mengejar saya, dia punya branding yang baik, dia menarik rezeki. Makanya kita mau ngejar-ngejar rezeki, atau kita mau menarik rezeki. Jadilah orang yang attract berkat dan rezeki dalam hidup ini. Tapi itu baru bisa terjadi kalau kita membangun kualitas diri kita. Ya, semakin kualitas diri kita terbangun, ada istilah, jangan cuma kejar kupu-kupu pakai jaring, tetapi kita bangun taman yang indah, supaya kupu-kupu datang mendekat sama kita. Begitu pula jodoh. Jodoh juga cepat datang kalau kita punya pribadi yang berkualitas, nggak perlu ngejar-ngejar, tapi jodoh yang mengejar kita. Ya, itu bonus buat yang masih jomblo. Itu khusus buat yang masih jomblo, yang sudah menikah nggak boleh dipraktekin ya. Dan teman-teman semuanya, itu the power of personal branding. Jadi ternyata hari ini kita belajar dari Pak Haryanto Kandhani bahwa personal branding can attract rezeki. Personal branding akan membuat orang-orang datang kepada kita membeli apapun produk yang kita jual. Dan itu saya pernah alami sendiri. Ada orang yang menawarkan properti pada saya nggak kenal dia. Justru saya beli sama orang lain yang menawarkan properti yang sama, tapi saya mengenal personal brandingnya dengan baik gitu di apartemen pada waktu itu. Itu luar biasa. Dan itu terbukti apa yang disampaikan oleh Coach Haryanto Kandhani. Ini ada satu pertanyaan dari Denny Iskandar. Coach, bagaimana caranya membuat personal branding di Instagram? Oke, jadi ingat selalu pesan saya di Instagram, kita harus membawa nilai tambah atau memberikan manfaat bagi follower kita. Jadi saya suka pakai istilah mental kita harus malaikat, bukan tuyul. Tuyul suka mengambil, ya. Wah, saya mau ngambil duitnya, saya mau dapat komisi, saya mau jualan. Jangan. Kita harus punya mental malaikat. Malaikat itu senang memberi. Jadi kalau Anda punya Instagram, pikirkan konten-konten apa yang perlu saya berikan kepada follower saya yang memang saya punya hal itu, ya. Misalnya kita jago masak, kita mungkin memberikan konten-konten cara memasak, tutorial, cara bagaimana menjadikan kue ini, orang akan follow. Nah, ketika orang sudah dapat edukasi, berinteraksi dengan kita, dan kita sudah semakin dikenal, sekali-sekali promosi boleh, ya. Misalnya, oh ini nih pancinya merek ini, kalau saya pakainya gini, ya. Kalau Anda mau beli, boleh pesan di sini. Nah, dia pesan di sana, tahu-taunya kita juga dapat komisi dari panci itu, kita endorse, ya. Tetapi makanya saya lihat ketika postingan promosi seringkali likes dan viewer itu kurang. Saya juga alami. Betul sekali Pak Haryanto. Tapi ketika postingan saya bersifat interaksi, kontribusi ataupun juga edukasi, itu responnya baik. Artinya apa? Makanya kalau kita punya Instagram, saya punya 8 jurus untuk mengisi konten saya. Ada edukasi, ada interaksi, ada kontribusi, ada atensi, ada menunjukkan prestasi sekali-sekali, ya. Ada prestasi yang kita tunjukkan, dan baru di belakang baru promosi. Nah, sementara saya lihat orang lain kadang-kadang baru kita follow, tiap hari brosur semuanya. Ya kan? Brosur brosur properti. Begitu pula dapat WhatsApp orang. Kadang-kadang saya sales dapat WhatsApp saya tiap hari harga mobil. Lama-lama saya blok itu, ya kan? Karena terganggu. Tapi coba bayangin ya, kalau seandainya sales mobil dapat WA saya, dia kasih perhatian sama saya, Pak, ini akinya harus dicek loh Pak, karena sudah 1 bulan mungkin nggak dipakai mobilnya. Oh ya, cara ceknya gimana? Oke, besok-besok, Pak, ini lagi musim banjir nih, tahu nggak caranya supaya kalau kena banjir gimana? Wah, dikasih. Nah, hal-hal begitu membuat kita merasa manfaat. Sekali-sekali dia promosi, kita lebih seret. Karena apa? Dia selalu mengutamakan kita dulu. Jadi selalu mindset kita buat orang lain dulu. Kita berbagi, kita memberi, kita menabur, rezeki akan datang di belakang buat kita. Wow, luar biasa. So, kalau boleh saya simpulkan, teman-teman semua, apa yang barusan disampaikan oleh Coach Haryanto Kandhani adalah cara terbaik membangun personal branding dimanapun adalah fokus memberi, fokus customer oriented, dan memberi manfaat. Jadi sebanyak mungkin kita berikan manfaat, dan someday we need them. Someday kita butuh mereka, mereka akan datang kepada kita, dan kita pun tak perlu lagi mengejar-ngejar mereka. Nah, ini mungkin bisa dihubungkan dengan keadaan kita di new normal yang akan segera bergulir, atau bahkan mungkin sudah bergulir, membangun personal branding. Ini ada pertanyaan dari Pak Ranggawan Nurdin, mengatakan bahwa di situasi pandemi corona ini sulit untuk menjual suatu produk, dan saya ingin tanya bagaimana cara mudah menjual suatu produk di pandemi seperti ini, terutama bisnis-bisnis kayak gini Pak Har.
perhotelan, kemudian juga travel, kemudian juga mobil, otomotif. Wah, itu lumayan tuh kena dampaknya hari ini. Boleh dibantu, Pak? Yes. Ya, kebetulan bisnis-bisnis itu juga kami tangani, ya, kami tangani, dan memang kita harus akui, dari pandemi corona ini selalu akan ada yang runtuh, ada yang bangkit, ada yang lagi oke, ada yang justru berat, suffering. Memang bisnis seperti travel, perhotelan, mobil, properti ini dalam kondisi mungkin tidak menjadi prioritas utama orang untuk membelinya, ya. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak buat sesuatu. Itu yang saya selalu katakan. Lebih baik buat sesuatu yang kecil daripada do nothing. Nah, contoh ide-idenya ya. Misalnya yang jual mobil. Saya tangani kemarin perusahaan dan sales marketing mobil. Saya katakan kalau sekarang Anda tidak bisa jual mobil, orang nggak mau datang. Tapi kita bisa membangun hubungan, ya, dengan calon-calon nasabah ataupun calon customer maupun customer yang sudah ada. Nah, karena mungkin selama ini kita sibuk jualan dan image orang terhadap sales dan marketing seringkali begini, ada maunya baru nyari. Ada maunya baru nyari. Nah, sekarang kita nggak ada maunya. Kita cuma kasih perhatian dan saya lakukan, Mas Edvan. Waktu minggu-minggu pertama, saya kontak semua klien saya. Klien yang 5 tahun, 10 tahun, saya cuma sapa. Saya bilang, halo, apa kabar? Semoga baik dalam lindungan Tuhan. Wah, mereka senang sekali. Wah, coach, tumben ya. Wah, masih ingat saya ya. Dalam hati ya, Mas Edvan yang ngaku ya. Saya juga mati gaya di awal-awal, nggak tahu mau ngapain, makanya banyak waktu di samping. Tapi saya selalu bilang begini, di saat lagi susah, itu waktu terbaik kita memberikan atensi. Supaya apa? Itu seperti menanam benih. Satu waktu ketika pandemi ini berakhir, dia ingat kita. Wah, marketing lain cuma tahu jualan. Dia ketika tidak bisa jualan pun dia nggak cari untuk jualan, tetapi dia mencari saya untuk memberikan support, minimal doa dan perhatian. Nah, kalau di hotel ada yang shifting. Ada yang shifting hotelnya karena kebetulan teman kami juga ya punya perhotelan, kalau saya sebut namanya tahu karena sering lewat dia. Nah, itu hotelnya dekat bandara. Nah, mereka shifting dengan harga paket yang lebih murah. Dan sebenarnya kalau kita masih ada dana lebih, ini waktu terbaik untuk membeli hotel-hotel dengan harga murah kamarnya. Saya, istri juga ajakin. Jadi hotel-hotel di Bali melakukan penawaran cuma 1,5 juta, 1 juta per malam, yang biasanya 3 juta per malam, ya. Tapi bisa dipakai sampai tahun depan. Nah, mereka shifting seperti itu. Nah, ada juga hotel yang langganan kami, biasanya kami adakan seminar, tidak bisa diadakan seminar, mereka mengadakan approach pada customernya dengan delivery order makan malam, ya. Jadi shifting memang tidak ideal, tapi lebih baik buat sesuatu daripada tidak buat sama sekali, ya. Jadi ada juga yang menggunakan hotelnya sebagai tempat PSBB, ya. Jadi mungkin ada yang bosan, dia bikin paket, ya, paket di situ ada safety-nya, ada sterilisasinya, jadi orang bisa menikmati suasana hotel, tapi dalam konteks social distancing. Nah, itu contohnya. Jadi, bagi saya, di saat-saat sekarang, kalau kita nggak bisa menjual, minimal apa? Kita membangun hubungan. Ya, kita interaksi dengan customer kita, dan mulai membangun branding kita di sosial media. Mumpung banyak waktu. Wah, luar biasa sekali Pak Haryanto Kandhani. Bahkan barusan, sebelum saya live, tiba-tiba ada beberapa klien, ada yang dari perbankan, ada yang dari asuransi, dan lain-lain. Konteks saya, kemudian mereka mengatakan, Mas Edvan, salam ya buat Coach Haryanto Kandhani. Wah, mantap sekali itu Pak. Iya. Dan saya selalu percaya gini Pak, teman-teman, saya selalu percaya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat hidupnya bagi sesama. Dan itu sebaik-baik manusia di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Artinya apa? Saya percaya Pak, bahwa jika hidup kita menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan manusia, maka tidak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan rezeki kita. Tidak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan kebutuhan kita. So, pastikan belajar personal branding, dan cara terbaiknya adalah dengan memberi manfaat bagi sesama, dan itu yang kita tangkap dan kita pelajari dari Pak Haryanto Kandhani hari ini. Nah, ini ada satu lagi Pak, dari Eli_Ra11. Bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di medsos? Karena seringkali personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik. Maksudnya mungkin yang laku followernya itu yang ganteng, yang cantik, yang kelihatan mobil mewahnya, rumah mewahnya gitu mungkin Pak Har. Bagaimana menyikapi hal ini? Oke, menurut saya kita harus punya cara pandang yang berbeda.
Menurut saya, branding tidak ditentukan dari mungkin kita pakai jam tangan mewah, ada mobil. Menurut saya justru banyak orang yang melakukan pencitraan palsu dari situ. Saatnya orang pengen real kehidupan kita itu seperti apa, ya. Jadi kadang-kadang saya kalau teman-teman lihat di postingan saya, ada waktunya saya cuma pakai celana pendek. Ini saya buka rahasia juga boleh lah, supaya nih branding saya nih, saya pakai celana pendek ini sekarang, gitu ya. Jadi saya juga mau jujur, Pak. Saya pakai sarung ini, pakai sarungan. Jadi itu jadi Mas Edvan, waktu saya posting begitu, justru responnya lebih bagus. Saya pernah posting, saya pakai jas dan celana pendek, saya bilang inilah new normal gitu ya, Zoom ala zaman sekarang. Wah, responnya luar biasa. Atau mungkin saya lagi makan Indomie sama anak saya gitu ya, saya posting di story, justru dapat respon yang lebih bagus daripada kita banyak gaya gitu ya. Bukan berarti salah, tetapi menurut saya branding itu tidak ditentukan dari fisik kita, tetapi bagaimana konten itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apakah konten kita menghibur, apakah konten kita edukatif, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang menggunakan jalur-jalur, mungkin ya menurut saya kurang setuju ya, tetapi mau dapat follower banyak, ada yang cuma buka kancing begini sedikit, agak seksi, banyak follower, tapi kan bukan itu target market kita. Kita nggak mau dapat target market orang yang mesum, ya. Jadi saya selalu ajarin di personal branding saya, bagaimana kita menampilkan konten kita akan attract orang yang seperti apa datang. Anda mau orang gampangan, jadilah wanita pria yang gampangan. Jangan. Kita harus membangun kelas kita sendiri. Mungkin secara fisik kita tidak seperti artis, tetapi secara intelektual, secara keagamaan, dan lain sebagainya. Buktinya banyak pemuka-pemuka agama yang mungkin biasa saja sosoknya, tapi followernya lebih banyak daripada artis yang keren. Karena apa? Dia punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat secara keilmuan agama, ada yang mungkin secara keilmuan edukasi di bidang lain, dan ternyata tidak melulu tentang fisik. Jadi itu sedikit menghibur buat yang merasa kadang-kadang, aduh, saya nggak berani nih wajah saya atau mungkin penampilan saya seperti apa. Sekali lagi, ya itu bonus kalau memang ada nilai plus secara visual. Tetapi kita masih bisa memberikan secara manfaat lainnya, ya. Karena karakter yang baik itu pun sebuah branding yang luar biasa. Wow, luar biasa sekali Pak Haryanto Kandhani. Jadi perlu dicatat teman-teman bahwa tidak jaminan, karena kita bisa memilih untuk membangun personal branding itu mau entertain, betul ya, atau mau edukatif. Kalau edukatif, saya rasa kita menomor sekiankan tampilan visual, yang penting ilmu, betul ya. Dan bagaimana kita mengisi konten di medsos itu akan menentukan follower kita. Karena saya betul sekali Pak Haryanto, ada orang yang followernya mungkin ratusan ribu, tapi tadi itu mesum. Ya, pas jualan sesuatu nggak kejual gitu kan? Yes, karena target marketnya beda. Dan Mas Edvan ada lihat nggak? Saya belakangan lihat ya, ada satu pria, ini kayaknya orang Filipina ya, kurus sekali begini, tapi dia bisa joget-joget gitu, lagi tren banget. Jadi secara tampilan, ya kurus, ceking, tapi dia jago mengentertain orang dengan joget-jogetnya, walaupun kalau lihat background rumahnya, kayaknya rumahnya juga sangat sederhana. Sekarang malah banyak selebgram yang cantik, mengikuti gayanya, jadi kayak dia goyang bagaimana, jogetnya orang ngikutin. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa ternyata paras yang mungkin tidak mendukung, tetapi dia bisa mengentertain, itu menjadi branding yang baik, ya. Ya, betul sekali Pak Haryanto Kandhani, itu luar biasa sekali teman-teman ilmu yang kita dapat hari ini. Dan kita sudah mulai masuk ke 15 menit terakhir karena di Instagram kita terbatas hanya 1 jam. Dan silakan, buat teman-teman semua yang masih ingin bertanya, saya akan tetap bacakan kepada Coach Haryanto Kandhani. Dan Coach Haryanto Kandhani pun rencananya akan saya undang untuk mengisi seminar Zoom online di minggu ketiga bulan Juni, dan teman-teman nanti bisa langsung bertatap muka, tanya jawab dengan Coach Haryanto Kandhani, dan beliau akan membawakan sebuah materi yang luar biasa, dan bukan hanya berbicara atau talk show seperti ini, tapi beliau akan one man show, mengajarkan sesuatu, pastinya akan ada slide nanti ya Pak Har ya, yang bisa dilihat dan disaksikan oleh teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya juga, saya ingin sampaikan Pak Har, saya ingin menjadi solusi buat teman-teman semua yang mau mendapatkan penghasilan atau peluang usaha, bisa bergabung menjadi salah satu tim kami untuk ikut nanti menjualkan tiket seminar Pak Haryanto Kandhani dan juga 7 orang pembicara nasional lainnya yang saat ini mudah-mudahan akan confirm dalam waktu dekat, Pak Jamil Azaini, Pak Ari Ginanjar Agustian, Pak James Gui, dan juga satu lagi
Pak Tung Desem Waringin. Mudah-mudahan semua bisa confirm di hari ini, dan teman-teman semua kita akan bergabung bersama-sama menginspirasi Indonesia melalui Zoom online, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia karena nggak terbatas. Mudah-mudahan berkumpul nanti 1000 audiens nanti Pak ya. Yes. Oke, Pak Haryanto Kandhani, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Tadi betul sekali bahwa ya personal branding itu bukan hanya tampilan fisik, tapi dari sini dan dari sini Pak ya. Boleh mungkin dikomentari dulu? Ya, jadi memang branding itu memang how you look, how you act, ya, bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, dan bagaimana apa yang kita punya di dalam diri kita, bicara mungkin kompetensi dan juga pengetahuan kita, itu menjadi sebuah sesuatu yang kita brandingkan di dalam kehidupan ini. Jadi bukan cuma tampilan luar, tetapi juga bicara kualitas di dalam diri kita, baik secara pengetahuan, secara skill, maupun secara moral, akhlak, itu sangat menjadikan branding kita. Bisa terbranding tetapi negatif, atau bisa terbranding secara positif. Pilihlah terbranding secara positif. Karena banyak sekali orang-orang membangun branding dengan cepat, tetapi jalurnya jalur-jalur yang negatif ya. Mungkin tindakan yang tidak terpuji, viral, atau mungkin mencari followers dengan cara-cara mungkin sesuatu prank dan lain sebagainya, merugikan banyak orang. Terkenal iya, tapi dalam sekejap juga merusak reputasinya sendiri. Ya, dan itu luar biasa karena orang-orang bisa jadi mengumpat atau setidaknya mengucapkan keburukan dan jadi doa kan, dan itu rugi sekali ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Haryanto Kandhani dari M. Falah. Pak, bagaimana cara kita untuk tetap membranding diri tanpa memikirkan ucapan, omongan negatif dari orang lain? Karena biasanya ketika kita membangun personal branding, bener banget, orang kadang ngomongin kita negatif dan lain-lain. Silakan Pak Haryanto Kandhani. Oke, saya selalu katakan hidup itu resiko. Ya, kita jadi orang susah, miskin, gagal, kita diomongin. Oh, ini malas, pengangguran, nggak ada guna. Jadi sukses juga banyak haters. Lebih baik sukses diomongin daripada gagal, miskin, susah diomongin. Itu aja. Mau gagal, mau sukses, pasti diomongin. Tapi kalau saya memilih, lebih baik diomongin dalam kondisi saya mencapai yang terbaik, karena saya sukses, karena saya melakukan kebaikan. Jadi, tidak ada orang yang bebas dari resiko. Mungkin nyinyir, orang-orang gosipin, orang-orang ketawain, it's okay ya. Yang penting kita ada di track yang benar, kita tahu kita melakukan yang positif, yang baik, yang benar ya. Kita tahu, orang-orang terdekat kita tahu, Allah tahu. Nah, selebihnya kita nggak bisa membatasi ujaran orang, atau mungkin nyinyiran orang, atau postingan orang, atau mungkin komen orang, it's okay ya. Yang penting kita ada di track yang baik dan menuju kepada pencapaian yang lebih baik. Wow, luar biasa sekali jawabannya, itu menginspirasi pasti buat teman-teman semuanya. Ada satu lagi nih, Pak, gimana caranya kita bisa sukses membangun personal branding tapi nggak sesuai dengan passion? Apakah bisa sukses atau tidak? Sedangkan tadi harus ada passion, satu di antara P-nya gitu. Silakan Pak. Oke. Bisa sekali sukses. Hanya memang kalau kita jalani dengan passion kita kan akan jadi lebih enjoy ya. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, jadi ingat, tidak hanya indikatornya passion saja ya, karena ada orang juga saya ketemu idealis, oh saya punya passion di musik, saya punya passion di sepak bola, oke, tapi kita harus pikir kita di bidang itu bisa menghasilkan profit gak ya. Kalau tidak ada profit, berat juga. Mendingan kita kejar profit, nanti kita bisa beli lapangan bola misalnya. Ada kan yang beli misalnya klub bola malah Inter Milan gitu ya. Nah atau mungkin jadi kita jangan terlalu idealis juga, kita harus berbarengan. Oke, yang saya lakukan ini passion saya, tapi ada nggak profit yang saya bisa hasilkan? Kalau kita cuma idealis passion kita, oh pokoknya kalau bukan nyanyi saya nggak mau kerja. Nah sekarang masalahnya tidak ada wedding, kita mau nyanyi apa? Misalnya kalau kita penyanyi wedding, mau nggak mau kita harus buat sesuatu. Ada teman saya yang malah dia terjun di dunia kuliner, nggak pernah masak, ya sekarang jadi masak rendang, ada yang bikin bakmi, ada yang bikin mungkin kue, bukan passionnya, tetapi di saat sekarang dia butuh profit, dia butuh income. Nah, ini yang saya katakan bahwa memang kalau idealnya itu sesuai passion branding kita, kalaupun tidak, dan itu bisa produktif dan menghasilkan, jalani saja. Sambil kita kalau sudah terbangun, kita bisa mengejar passion kita lagi. Oke, luar biasa. Mungkin saya sedikit menambahkan buat teman-teman semuanya, tanpa passion, bisa nggak kita sukses? Bisa. Tapi belum tentu kita bahagia menjalaninya, betul kan Pak? Karena dengan passion kita enjoy gitu kan? Iya. Makanya saya juga pernah dulu. Saya juga pernah dulu membangun beberapa restoran, Pak. Ada 15 resto di Jakarta, di Jabodetabek.
tapi kemudian karena memang passionnya bukan memasak, saya dapat untung nggak? Oh, omset saya di tahun pertama itu 1,4 M. Usia saya 18 tahun pada waktu itu, dan saya dapat gitu. Tapi saya nggak happy. Saya nggak happy, kenapa? Karena memang bukan passion saya gitu loh. Ya, jadi ketika ada problem, saya nyerah, Pak. Ketika ada problem, saya ya udahlah, saya balik lagi ke dunia public speaking, saya bikin training lagi. Nah, makanya salah satunya saya sekarang bangun www.naiklevel.id, di mana saya berkolaborasi dengan para pembicara, termasuk mudah-mudahan ke depan dengan Pak Haryanto Kandhani. Kita bisa belajar kepada mereka di www.naiklevel.id. Teman-teman bisa bergabung sekarang dan juga bisa membuat video-video edukasi untuk bisa menginspirasi Indonesia. Fokus utama saya, Pak. Pak Har tadi balik lagi ke kalimat bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Saya tidak tahu apakah Pak Har sadar atau tidak, tapi Pak Har adalah salah satu motivator yang selalu saya jual melalui lebih dari 10 website saya tanpa saya mengambil keuntungan sepeser pun, dan mereka langsung saya link ke nomor manajemennya Pak Haryanto Kandhani. Wow, thank you banget Mas Edvan ya. Semoga apa yang ditanam, ditabur ini semua mendatangkan kebaikan bersama ya. Saya baru tahu nih Mas Edvan. Thank you banget, thank you banget. Dan itu salah satu kunci sukses saya. Dalam sebelum new normal ini, sebenarnya usia saya masih jauh di bawah Coach Haryanto Kandhani, tapi hari ini saya bersyukur sekali saya bisa mengisi setiap minggu bisa 5-6 kali di berbagai corporate di seluruh Indonesia. Dan kalau orang bertanya, apa kuncinya Pak Edvan? Apa kuncinya Mas Edvan? Kuncinya adalah doakan trainer lain, bantu trainer lain, support trainer lain, berkolaborasi dengan trainer lain, dan Tuhan akan menolong kita. Itu keyakinan saya, Pak. Wow, berarti kita ada di vibrasi yang sama. Tadi, tadi, saya ingat lagi, saya mendoakan beberapa trainer-trainer di Indonesia, semuanya ya, karena saya percaya kita harus punya mental yang abundance, ya. Nah, biasanya banyak orang mentalnya itu cari aman, cari untung sendiri, nggak mau men-endorse. Bahkan banyak seringkali juga di training-training saya tahu kalau, oh, ini bukan bidang saya bilang cari dia. Oh, belajar NLP sama ini. Oh, belajar sama Pak Rigi Nanjar. Oh, ESQ itu bagus. Ini, jadi saya mereferensikan, saya membuka jalan ya. Banyak beberapa juga, oh saya nggak bisa hadir di tayangan TV. Saya bilang, oh dia aja gitu ya. Nah, tetapi saya melihat ketika kita punya mental yang berkelimpahan, ya seperti yang tadi Mas Edvan bilang, itu malah rezeki datang ya. Rezeki disediakan buat kita. Nah, banyak orang seringkali kan takut justru, wah ini jurus saya nih, ini strategi saya nih, wah ini jangan nih, kalau bisa saya sikat, kalau bisa saya cut dia. Nah, itu yang mungkin saya bersyukur berjumpa dengan pribadi sosok Mas Edvan yang punya vibrasi pola pikir yang serupa ya. Thank you, thank you. Amin Pak, terima kasih banyak. Dan itu salah satu kunci sukses saya, dan salah satu ini mungkin buat teman-teman semua yang terutama bergerak menjadi seorang pengusaha. Ketika usaha saya turun, jadwal saya kurang, atau rezeki saya, ya uang saya rasakan menurun, tahu nggak yang saya lakukan apa? Saya doakan kompetitor saya, Pak. Saya doakan kompetitor bisnis saya doakan juga para pembicara yang lain, karena itu, saya yakin Tuhan akan memuliakan orang-orang yang hidupnya mensukseskan dan bermanfaat pada orang lain. Ya, dan itu terbukti sekali, luar biasa. Pak Haryanto Kandhani, sebenarnya saya masih senang berbincang, luar biasa. Mudah-mudahan kita jadi berlanjut di Zoom online. Makanya saya senang banget untuk berkolaborasi dengan banyak pembicara, karena ini eranya kolaborasi. Ini bukan lagi era sikut-sikutan, bukan saling menjelek-jelekan, tapi mari berpangku tangan bersama-sama kita membangun kebaikan dan berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Amin, Pak. Nah, terakhir Pak Haryanto Kandhani, karena waktunya sekitar 10, tadi kita mulai yang kedua ini jam berapa teman-teman ya? Kita kurang lebih sekitar 8 menit lagi. 10 ya. Kita akan, berarti 3 menit lagi. Silakan Pak Haryanto Kandhani, Anda boleh menyimpulkan pemaparan yang tadi sudah dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Silakan, Pak. Oke, jadi saya simpulkan, kita belajar tadi tentang personal branding, itu hal yang sangat penting kita start dari sekarang. Supaya apa? Kita keluar dari kerumunan, stand out of the crowd. Apalagi kalau kita bergerak di bidang jasa, produk, atau kita bekerja di tengah-tengah di mana banyak sekali orang melakukan hal yang sama. Kita harus punya sebuah keunikan, kita bisa up to date. Kalau kita tidak up to date, kita out of date, dan kita bisa menjadi manfaat dan memberikan
edukasi bagi banyak orang. Nah, salah satu cara terbaik untuk personal branding zaman sekarang adalah dengan menggunakan media online. Tapi jangan lupa, personal branding harus diikuti dengan kualitas diri atau kualitas produk atau jasa. Dan personal branding selalu didukung oleh kompetensi, karakter, dan juga knowledge yang mendukung kita. Makanya saya adakan personal branding, kelasnya itu setiap bulan sekali ya. Kita akan adakan lagi 10 Juni, kelas setengah hari. Kita akan mengajarkan step by step bagaimana membangun personal branding diri kita. Jadi kalau Anda mau dapat informasi lebih lanjut, silakan direct message ke saya, nanti saya akan refer kepada tim kita. Thank you. Ya. Silakan teman-teman, jika ingin bergabung di kelasnya Pak Haryanto Kandhani, langsung aja kunjungi Instagramnya Coach Haryanto Kandhani, akan ada info yang luar biasa di sana. Dan juga buat teman-teman semuanya, hari ini mari kita doakan bersama Coach Haryanto Kandhani, semoga senantiasa Tuhan berikan keberlimpahan, Tuhan berkati, dan senantiasa diberikan kelapangan rezeki, dan juga senantiasa bisa bermanfaat bagi kita semuanya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Amin. Kita doakan Coach Haryanto Kandhani, dan sekali lagi Coach, terima kasih banyak atas waktunya, sudah berkenan untuk hadir. Sekali lagi saya sangat apresiasi, mudah-mudahan Tuhan balas dengan berbagai kebaikan. Amin. Ya. Saya juga mau mengajak para follower saya, ya. Mas Edvan, saya juga mau mengajak para follower saya untuk mengenal lebih lagi Mas Edvan. Silakan visit profilnya dan semoga bermanfaat dengan follow dari Mas Edvan juga ya. Banyak sekali manfaat pasti akan didapatkan. Dan bukunya apa yang Mas Edvan pernah terbitkan waktu itu? Ya, buku pertama saya Dreams Come True, saya tulis ketika SMA. Buku kedua saya Be a Passionpreneur, saya tulis ketika kuliah. Dan buku ketiga saya ketika saya mulai masuk ke dunia korporasi, yaitu Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Karena kebetulan, kebetulan saya sendiri memulai karir sejak SMP, Pak. Sejak 14 tahun di dunia pelatihan seminar motivasi. Dan saya terinspirasi dari banyak pembicara nasional. Terima kasih Pak Haryanto Kandhani sudah banyak menjadi berkat bagi banyak orang termasuk diri saya. Dan mudah-mudahan mengalir banyak kebaikan untuk Pak Haryanto Kandhani. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Haryanto Kandhani. Ya, dan teman-teman, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Coach Haryanto Kandhani. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa. Ya. Dan sambil menunggu waktu Instagram selesai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi buat teman-teman semuanya ya. Yakni yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan peluang usaha Culture. Caranya adalah gabung ke seminar peluang usaha dan langsung dapat bonus seminar public speaking. Yang pertama dapat peluang usaha online, dapat penghasilan tentunya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan ilmu public speaking online plus langsung mendapatkan lisensi dari saya untuk membuka seminar online, langsung juga dapat PowerPoint-nya. Free buat teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa menjadi tutor di www.naiklevel.id dan mendapatkan passive income setiap bulannya, bukan setiap bulan, setiap 2 minggu bisa dicairkan, dan teman-teman semuanya tentunya akan menjadi orang-orang yang memiliki penghasilan tambahan dari naiklevel.id. Kalau mau tahu infonya lebih lanjut, silakan langsung aja kunjungi Instagram saya di @edvanmkautsar. Dan buat teman-teman semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di acara live ini. Nanti siang, nanti malam akan hadir coach kita yang kedua, yaitu Pak Tommy Wong. Ya, beliau akan sharing buat teman-teman semuanya. Dan besok juga masih ada pembicara-pembicara lain selama 7 hari ke depan. Dan teman-teman kalau mau tahu jadwalnya, lihat aja di Instagram saya di @edvanmkautsar. Sekali lagi, terima kasih. Semoga usaha saya menghadirkan banyak pembicara nasional bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kita doakan semoga semua guru-guru kita yang menginspirasi bisa memberikan banyak dampak bagi kehidupan kita. Saran saya adalah, apa yang tadi disampaikan oleh Coach Haryanto Kandhani, yang pertama, kita jangan menjadi orang yang decline dengan keadaan new normal saat ini. Yang kedua, adalah kita harus aware dengan apa yang terjadi hari ini, ya harus sadar, harus menerima. Dan yang ketiga, tadi Pak Haryanto Kandhani sudah sampaikan untuk kita semuanya, yaitu kita harus menjadi orang yang beradaptasi, tolong dicatat, dan tak cukup beradaptasi, kita harus menjadi orang yang berakselerasi. Kita harus menjadi orang yang berlari menyambut perubahan ini dengan positif, walaupun kita tak cukup berpikir positif, tapi kita harus tetap berpikir rasional. Sekali lagi, silakan buat teman-teman semuanya yang merasa ilmu ini bermanfaat, jangan lupa di-share nanti malam jam 20, dan ini akan saya save di Instagram saya, di YouTube, dan juga di Spotify. Sekali lagi, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya doakan semoga senantiasa berkelimpahan rezeki,
kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kita akan saling mendoakan, kita akan berada di vibrasi yang terus saling positif, saling support, dan saya yakin, saya percaya Tuhan akan jadikan kita menjadi manusia-manusia terbaik ketika hidup kita bisa bermanfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton. Sampai jumpa, saya Edvan M. Kautsar. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Sampai jumpa.